Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Aldri Permana dengan nomor induk mahasiswa 120501100415. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencari bagaimana mencari regresi linear yang dimana datanya itu terdiri dari 3 variabel. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKOM. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai mencari regresi linear 3 variabelnya. Oke, di sini telah saya lampirkan data berupa 10 siswa yang dimana terdapat 3 kondisi, yaitu IQ dari masing-masing siswa, kemudian tingkat kehadirannya dan nilai UASnya. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana korelasi antara ketiganya, begitu lebih kurang. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana model persamaan dari data tersebut. Oke, di sini terdapat 5 kolom tambahan yang dimana di sini nanti akan kita gunakan untuk mencari model persamaannya, begitu. Oke, baik, kita akan lanjut bagaimana cara menghitungnya. Yang di sini kita pertama kali harus menghitung yang dimana variabel X1 dikalikan dengan Y. Caranya seperti biasa, sama dengan kemudian kita klik variabel yang pertama dari X1, kemudian buat tanda bintang, kemudian kita seleksi variabel Y-nya. Oke. Kemudian kita tekan enter, maka didapatkan hasil dari perkalian tersebut, dan kita tarik saja ke bawah. Oke, kemudian kita hitung variabel X2 yang dikali dengan Y, sama seperti tadi. Berikut. Oke, untuk menghitung jumlah. Nah, rumus dari jumlah yaitu pada Excel yaitu adalah sama dengan sum. Oke, kemudian kita tekan tab, kemudian kita seleksi satu kolomnya. Di sini kita untuk menghitung jumlah dari X2, kemudian untuk menghitung dari jumlah X1, Y, dan seterusnya, tinggal kita tarik ke samping. Oke, selanjutnya kita akan buatkan matriks. Di sini kita butuhkan 3 matriks, yaitu yang dinamakan dengan matriks A, matriks A1, matriks A2, dan matriks A3. Yang dimana dalam membuat matriks di sini telah saya buat petunjuknya, yaitu untuk menghitung matriks A. Di sini telah terdapat formatnya ya. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam matriksnya. Oke, di sini ada polanya ya. Namun di sini pola tersebut untuk matriks yang 4 variabel. Oke, di sini kita karena hanya 3 variabel, maka kita akan membuatkan yang dimana n-nya 10. Kemudian yang di sini adalah sigma x1, kemudian sigma x2, kemudian karena di sini tidak ada x3 ya, tidak ada variabel x3. Karena di sini tidak ada variabel x3, maka kita akan skip, tidak kita buatkan begitu. Jadi
nanti matriksnya hanya berordo 3 kali 3. Oke, lanjut ke kolom yang kedua. Sigma X1 adalah 845 ini. Dan sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat yaitu 73.000 ini. Kemudian sigma X1 dikali X2. Sigma X1 dikali X2 yaitu 99900. Kemudian sigma X2 yaitu jumlah dari IQ siswa. Kemudian sigma X1 dikali X2, X1 dikali X2 ini. Kemudian yang terakhir adalah sigma X2 kuadrat. Oke, telah kita buatkan matriks A, yaitu matriks dasarnya. Kemudian ada ketentuan, yaitu di mana di sini ada matriks A1, matriks A2 dan matriks A3. Apa perbedaannya? Nah, pada matriks A1 di sini kita akan mengganti. Oke, selanjutnya kita akan buatkan matriks H. Matriks H ini berfungsi untuk sebagai pengganti dari kolom nanti setelah proses ini. Oke, kita akan tentukan matriks H-nya. Nah, di sini ada formulanya, yaitu yang terdiri dari sigma Y, sigma X1Y, dan sigma X2Y. Oke, di sini sigma Y sama dengan 813. Kemudian sigma X1Y, kemudian sigma X2Y. Oke, telah diberikan. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung matriks A1, A2, dan A3. Nah, sama seperti yang telah saya bilang sebelumnya, di matriks H ini digunakan untuk pengganti. Misalnya matriks A1, maka kolom yang pertama akan digantikan dengan matriks H, gitu. Sini matriksnya matriks H telah menggantikan masing-masing dari kolomnya sesuai dengan nama matriksnya. Oke, kemudian kita akan mencari determinannya. Bagaimana cara mencari determinan? Kalau secara matematis determinan cara mencarinya cukup panjang dan cukup sulit. Nah, di sini kita hanya menggunakan rumus dari Excel, yaitu M determ. Oke, kemudian kita tekan tab, kemudian kita seleksi matriksnya keseluruhannya, kemudian kita enterkan, maka langsung didapatkan hasil determinannya. Oke, gitu. Kita lanjut ke yang selanjutnya, matriks yang A1 sama seperti sebelumnya. Oke, di sini telah didapatkan hasil dari masing-masing determinannya. Kemudian kita cari nilai B1, B2, dan B3-nya. Bagaimana caranya? Di sini telah saya lampirkan rumusnya, yaitu untuk nilai B1 yaitu determinan A1 dibagi dengan determinan A. Seperti ini. Dan determinan A, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita mencari determinan A2 dibagi dengan determinan A. Kita tekan enter, kemudian determinan A3 kita seleksi determinan A3, kemudian dibagi dengan determinan A, kemudian tekan enter. Oke, dapatkan hasil seperti ini. Sekarang kita akan masukkan ke model persamaan dari regresi berganda ini. Untuk modelnya yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 variabel X1 ditambah B3 variabel X2. Oke, langsung saja kita masukkan. Y sama dengan B1, kita copy saja. Y sama dengan B1
X2. Oke. Sini kita telah berhasil membuat persamaan dari model persamaan regresi berganda dari data yang telah kita lampirkan tadi. Oke, di sini saya akan menunjukkan ada cara untuk mempermudah mencari regresi berganda tersebut menggunakan fitur dari Excel, yaitu data analisis ini. Nah, bagaimana jika data analisis ini tidak muncul di Excel, gitu kan? Di sini saya akan memberitahu caranya untuk memunculkannya, yaitu kita tekan pertama file, kemudian cari option, kemudian di sini kita klik add-ins, kemudian di sini terdapat analysis toolpack ya. Kemudian analysis toolpack ini kita tekan go, kemudian kita checklist analysis toolpacknya, kemudian oke. Maka otomatis data analisis ini akan muncul. Oke, kembali ke topik sebelumnya. Bagaimana cara mencari persamaan regresi dengan bagaimana mencari model persamaan regresi dalam waktu hanya 15 detik saja. Oke, caranya seperti ini. Kita tekan data analisis, kemudian di sini ada banyak tools ya. Kemudian kita cari regression, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini ada input Y range dan input X range. Di sini Y. Kita akan mencari Y-nya terlebih dulu. Kita seleksi Y-nya. Caranya seperti ini. Kita seleksi satu kolom data Y-nya. Kemudian kita seleksi variabel X-nya. Nah, jangan lupa X-nya ada 2. Jadi kita harus seleksi seperti ini. 2. Oke. Kemudian kita tekan oke, maka akan muncul datanya di samping. Nah, di sini untuk melihat datanya, untuk melihat model persamaannya, kita lihat variabel yang kolom yang paling kiri tersebut. Oke. Nah, kita telah mendapatkan model dari persamaan regresi berganda menggunakan tools dari data analisis yang disediakan oleh Excel. Nah, bagaimana? Semoga video kali ini mempermudah Anda untuk mengolah data. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.